Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda di hari kedua tahun yang baru ini? Semoga Anda dalam keadaan baik, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Tahun baru acaranya makan, ada daging, ada juga kentang. Dengan jujur Yohanes mengatakan dia bukan nabi yang akan datang. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Perayaan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nasianse. Telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Renot Agustinus Sombolayuk OMI. Mari kita bersama menyapa Romo Rey. Romo Rey, apa kabar Romo? Selamat tahun baru Romo Kabar Rey. baik, selamat Natal tahun baru. Ya, terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Bautami dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kami boleh mengalami kasih-Mu di hari kedua di tahun yang baru 2025 ini. Kami boleh mengalami bagaimana Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terlebih, Engkau selalu mengingatkan kami untuk tetap teguh pada panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami dan selalu membantu kami untuk mengarahkan diri kepadamu. Bukalah hati kami agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan selalu membuat kami sungguh menyadari akan jati diri kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih dan Engkau kuduskan, agar di dalam tindak tanduk, cara berpikir, cara berkata kami dapat sungguh mampu menampakkan jati diri itu di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya.
Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rai. Romo, bacaan liturgi hari ini dua-duanya ini, pertama itu ada bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes dan kedua adalah bacaan Injil menurut Yohanes. Dua-duanya Yohanes nih, Romo. Ya, betul sekali. Iya, Ya, silakan Romo. ya. Buat kami dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengarkan sangat menarik sebenarnya. Iya. Karena ditulis oleh pengarang yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Dan konteksnya kurang lebih sama, ya. Iya. Terutama dalam bacaan pertama, konteks yang dihadapi adalah adanya orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak benar tentang Kristus, yang kemudian disebut sebagai antikristus, yang istilah lainnya juga disebut sebagai orang-orang yang menyesatkan, penyesat. Dan mereka ini dalam situasi itu bisa kita pahami, ya, karena konteks Injil atau surat Yohanes ditulis itu sudah cukup lama dari peristiwa Yesus, ya, sudah beberapa puluh tahun, ya, karena menurut tradisi Injil Yohanes kurang lebih ditulis di tahun 90-an ke atas, ya, sampai 100. Nah, bisa kita bayangkan peristiwa Yesus, ya, kebangkitan Yesus di tahun
30 itu Mhm. sudah cukup jauh jaraknya dengan ketika Injil atau mungkin juga surat Yohanes ini ditulis. Ya, sudah ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang berbeda Mhm. yang menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun di dalam situasi itu kita semua senantiasa diajak untuk menemukan kejujuran dan kebenaran. Ya, kita belajar terutama untuk melihat kebenaran itu dari sumbernya. Ya, Mhm. sumber yang mana yang tidak lain adalah dari para rasul sendiri. Kita bersyukur sebagai orang Katolik, sumber ini sangat jelas kita bisa lihat di dalam tradisi gereja. Mhm. Ada urutan ya yang kita sebut sebagai successio apostolica, urutan mulai dari Rasul Petrus sampai kepada Paus Fransiskus. Ada kesinambungan yang Mhm. membuat kita bisa yakin bahwa ajaran yang ada di dalam gereja itu adalah ajaran yang benar yang diwariskan dari para rasul. Ya, memang ada beberapa penyesuaian dengan konteks, tetapi tidak mengubah esensinya, tidak mengubah substansi atau inti dari ajaran itu. Yang menyesuaikan adalah bagaimana penerapan ajaran itu di dalam masyarakat, karena memang konteksnya sangat berbeda. Setelah 2000 tahun ada begitu Mhm. banyak perubahan yang terjadi. Tetapi kalau kita mau melihat isi dari ajaran itu tidak berbeda atau tidak berubah. Dan ini sungguh membuat kita bisa bersyukur, bisa berbangga, bisa semakin yakin bahwa kita bukanlah anti Kristus. Kita adalah para pengikut Kristus yang benar. Namun, kita juga harus melihat bahwa antikristus di sini itu tidak hanya soal kelompok, soal keyakinan, tetapi bisa juga soal pribadi, Mhm. ya, yaitu orang-orang yang mungkin kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, tetapi kurang menampakkan identitas Kristus itu di dalam hidup kita. Ya, mungkin kita di dalam perilaku kita, ya, mungkin bisa jadi misalnya kita bisa melihat di dalam pelayanan, ya, bisa jadi kita punya agenda-agenda tertentu, ya, bukan diri kita yang ingin, tetapi diri kita. Kita menggunakan gereja untuk menonjolkan diri kita. Ya, saya kira dalam arti tertentu ini bisa digolongkan sebagai antikristus Mhm. karena yang kita ingin tunjukkan bukan lagi Kristus, Mhm. tetapi diri kita sendiri. Agenda-agenda entah kepentingan, misalnya kita ingin menjadi semakin populer, Mhm. atau misalnya ada keuntungan finansial, atau Mhm. apa yang bisa kita dapatkan. Ya, mungkin kita bisa semakin membanggakan ego kita dan macam-macam yang lain Mhm. yang bisa kita terima. Kita belajar dari satu sosok yang sungguh luar biasa, yaitu Yohanes Mhm. Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang sungguh sadar siapa dirinya, ya, sehingga dia tahu betul ketika dia ditanya siapakah engkau, dia tahu harus menjawab apa. Dia tidak mengaku yang bukan dirinya. Ya, dia mengatakan bukan ketika ditanya apakah dia adalah Mesias. Dia tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu menjadi orang lain, tetapi dia menjadi dirinya sendiri. Ketika ditanya apakah engkau Elia, dia juga menjawab bukan. Ketika Mhm. apakah engkau nabi yang akan datang, dia menjawab bukan. Ya, walaupun Yohanes adalah nabi, tapi dia tidak memandang dirinya di dalam status itu karena nabi kita tahu eh, sosok yang dihormati, tapi dia tidak, bukan status yang dia pentingkan tetapi apa yang dia lakukan. Maka jawaban dia adalah, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bagi Yohanes Pembaptis tidak menjadi penting dia disebut apa.
tetapi dari apa yang dia lakukan tercermin identitas dia, yaitu nabi yang diutus untuk menyiapkan jalan untuk Tuhan, untuk membuat orang sungguh menyadari identitas mereka sebagai orang-orang yang dipilih dan diselamatkan, untuk menyiapkan diri untuk kelahiran dan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ini sungguh dilaksanakan Yohanes dengan setia. Dan kita tahu bahwa murid-murid pertama Yesus adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan di sini sungguh jelas bagaimana ada kesinambungan, ada hubungan antara Rasul atau antara Yohanes Pembaptis ini dengan Yesus. Kita semua belajar untuk kembali mengintrospeksi, melihat diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang belajar, yang meneladan Yohanes Pembaptis, mau melihat diri kita, menerima diri kita apa adanya, tidak harus mengaku sebagai orang lain atau menjadi seperti orang lain. Nah, walaupun tentu bagus bahwa kita belajar dari orang lain untuk semakin bertumbuh, tapi kita mau melihat, menerima diri kita segala kelemahan, kelebihan, ya, dan mengembangkan itu seperti yang Tuhan berikan. Tuhan memberi kita panggilan masing-masing untuk mengalami kebahagiaan yang kekal, untuk mengalami keselamatan, karena Ia mengasihi kita sebagai anak-anaknya yang Ia kasihi. Saudara-saudariku, sahabat kuasa rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bercermin, melihat diri kita, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan berusaha untuk selalu membuka telinga kita, mendengarkan panggilan kita, dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga di dalam diri kita tercermin bagaimana kita membawa, mewartakan Yesus yang sudah lahir dan sudah bangkit. Ya, terima kasih Romorai untuk permenungannya tadi. Romorai sungguh sangat menarik sekali tadi dikatakan mengenai antikristus ini ya Romorai, bahwa Ya, betul. mungkin kita bukan hanya antikristus itu bukan hanya para pengikut menjadi para pengikut Kristus yang benar, tapi adalah untuk menjadi pribadi yang menampakkan identitas Kristus. Ya, Betul mungkin sekali. Ya. ini di kita mungkin ini mungkin ada yang seperti ini Romore, dan ini untuk menguatkan kami semua yang mendengarkan permenungan Romore bahwa antikristus zaman modern mungkin adalah seperti ini ya Romore, bahwa kita kurang menampakkan identitas Kristus ketika kita mungkin ini adalah pribadi-pribadi yang aktif di gereja, atau pribadi-pribadi yang suka melayani, atau pribadi-pribadi yang tekun berdoa, tapi tadi kata Romore adalah bahwa kita terjebak dalam antikristus yang modern. Ya, Romore ada lagi ingin ditambahkan mengenai ini? Ya, betul sekali ya, Tami. Memang jujur ya, salah satu keprihatinan yang saya alami, yang saya rasakan ya, kadang-kadang di dalam pelayanan ada begitu banyak aktivis, ya, tetapi yang terjadi adalah ada banyak ketersinggungan, ya, orang dengan mudah merasa kecewa, orang merasa pelayan itu berat karena bukan karena mereka tidak mau melayani, tapi karena seringkali ketika berbenturan dengan karakter-karakter yang berbeda, lalu kita menyerah, ya, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak lagi sesuai atau tidak lagi cocok dengan yang Tuhan wartakan, ya. Nah, inilah yang menjadi bahan permenungan kita sebenarnya, untuk selalu melihat ya, diri kita. Tentu saya juga ya, kita semua memiliki ciri seperti itu sebagai manusia yang lemah. Ya, cuma memang kita belajar ya untuk mengikis ya lewat pengalaman perjumpaan, untuk mengikis ego kita ya, untuk jangan sampai kita menjadi
antikristus seperti yang disampaikan oleh eh, Rasul Yohanes di dalam suratnya ini. Ya, sehingga pelayanan kita menjadi sungguh-sungguh murni. Kita siap untuk mewartakan Yesus lewat apa yang kita lakukan, bukan justru lewat pelayanan itu kita seolah-olah menggunakan, dalam tanda kutip menggunakan Tuhan ya untuk agenda kita, ya. Tapi kita mau membuka hati untuk dibentuk, untuk diarahkan, untuk semakin menyerupai Kristus sendiri. Ya, terima kasih Romore untuk permenungannya menguatkan kami agar kami juga mengikis ego kami untuk tidak menjadi antikristus zaman modern ini ya Romo. Supaya pelayanan kita itu dimurnikan dan mewartakan hanya identitas Kristus yang tampak dari diri kita. Baiklah Romo, kita akan sudahi dulu di sesi yang pertama ini. Nanti kita akan kembali di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Renot Agustinus Sombolaib OMI dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orgkaj2021@gmail.com atau langsung menghubungi nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan renungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo Rey, hari ini kita merayakan perayaan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze. Nah, dua tokoh ini sangat penting dalam gereja kita ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan juga perayaan Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze. Dua tokoh penting di dalam gereja yang memang dirayakan bersama-sama karena mereka adalah teman dekat yang sudah bertemu ya ketika mereka sekolah di Athena di Yunani. Dan yang luar biasa dari mereka adalah mereka berdua adalah orang-orang yang pandai. Ya. Basilius Agung itu seorang guru besar, ya murah hati dan lembut. Juga Gregorius dari Nazianze juga orang yang sangat pandai. Dia menjadi imam, kemudian menjadi uskup. Dan mereka ini berdua dikenal sebagai bapak-bapak Kapadokia. Ya. Mereka sungguh luar biasa menggunakan ilmu yang mereka miliki untuk mengintegrasikan kebudayaan klasik ke dalam iman Kristiani, sehingga iman Kristiani itu dapat dipahami di dalam konteks budaya di mana mereka berada. Dan tidak hanya soal kepandaian, tetapi juga mereka sungguh luar biasa di dalam keteladanan. Basilius Agung sangat peduli kepada orang-orang yang kecil. Dia membuka dapur umum, melayani orang miskin, ya, sungguh-sungguh peduli kepada sesama. Demikian juga dengan Gregorius dari Nazianze. Nah, kedua tokoh ini menurut saya menjadi teladan bagi kita, seperti juga tadi Yohanes Pembaptis di dalam mewujudkan identitas kita, jati diri kita. Dan ini menjadi keprihatinan bagi kita bersama. Kita tahu beberapa hari atau mungkin kemarin ada kata-kata yang dari Bapak Uskup ya dalam konferensi pers yang beliau sampaikan ya tentang korupsi ya, dan beliau mengatakan bahwa korupsi itu kompleks ya. Tetapi salah satu yang menjadi akar beberapa faktor beliau menyebutkan, tetapi yang pertama beliau menyebutkan adalah ketika orang mengingkari jati dirinya. Jati diri seperti apa? Yaitu jati diri sebagai
menurut saya ya, sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi kudus ya, sebagai orang-orang yang Hmm. diselamatkan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan ya. Hmm. Orang justru tidak setia di dalam panggilan itu dan Hmm. kemudian disesatkan ya, karena begitu banyak yang dapat menyesatkan kita Hmm. ya. Ada begitu banyak pengaruh ya, baik itu dari unsur budaya, dari unsur eh, sosial dan macam-macam yang bisa membuat kita bergeser dari tujuan utama kita. Hmm. Maka penting sekali untuk selalu kembali ke akar. Hmm. Ya, akar kita tidak lain ya Yesus sendiri. Melihat kembali jati diri kita, menerima diri kita apa adanya sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan, sehingga kita tidak mengingkari jati diri kita itu. Kita senantiasa meneguhkan ya diri kita di dalam doa-doa. Maka untuk kembali ke akar, ya relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Ya. Cuma memang yang saya temukan seringkali adalah bahwa kita mau berdoa, mau mendekatkan diri kepada Tuhan untuk membuat Tuhan mendengarkan apa yang kita mau. Hmm. Padahal bukan seperti ini yang diharapkan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan sebaliknya. Ya. Hmm. Dan itulah yang mudah-mudahan selalu terjadi dalam hidup kita. Kita mau membuka hati kita, ya kita tidak mengingkari jati diri. Ya terlebih kalau sekarang kita melihat kalau zaman dulu tantangan itu ada, ya tentu banyak, tetapi tantangan sekarang jauh lebih sulit. Ya ada begitu banyak penyesatan ketika kita Hmm. membuka media sosial. Aduh, kadang-kadang tidak mudah untuk menemukan ini yang benar atau yang keliru. Ya, Hmm. salah satu contoh situasi menyinggung situasi politik di negara kita. Hmm. Ya, tidak mudah orang bisa terpecah belah. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ada begitu banyak perang wacana ya yang berbeda. Kita memilih saya mau kelompok yang mana. Tetapi kalau untuk menemukan yang mana yang benar dan mana yang salah, sangat sulit sekali. Ya, kita hanya bisa mungkin kalau saya mengatakan ya kita yang tahu betul ya tentu berjuang untuk yang kebenaran itu ya dan melihat waktu yang menentukan ya, bukan orang yang menang yang menentukan tetapi Tuhan yang menentukan. Tetapi untuk itu kita yang tahu kebenaran juga tentu harus berjuang. Kalau orang yang tahu kebenaran tetapi diam ya Hmm. berarti bisa jadi perlu waktu untuk kebenaran itu muncul karena karya Tuhan kan bisa terjadi jika manusia mau membuka hati dan terlibat ya, seperti Rasul atau Santo Yohanes Pembaptis tadi yang mau membuka hati mengikuti panggilan Tuhan untuk mewartakan kebenaran, mewartakan pertobatan. Maka ini menjadi juga kesempatan bagi kita untuk selalu melihat diri kita ya sehingga kita tidak mengingkari jati diri kita dan kita bisa lebih peka untuk menemukan, melihat dan mungkin juga untuk semakin mencari apa yang benar ya, bukan mudah disesatkan oleh berbagai macam informasi yang kadang-kadang tidak jelas dari mana sumbernya. Ya, terima kasih Romo Ray. Bahwa tadi tadi Romo katakan bahwa kita itu sebaiknya seharusnya tidak mengingkari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi kudus ya Romo. Betul. Ya, bahwa di zaman sekarang ini mungkin korupsi-korupsi ini bukan hanya tentang uang nih Romo, tapi tentang waktu mungkin atau tentang Ya, kepercayaan yang diberikan ya. Dan kami dapat belajar dari tadi yang tadi Romo sampaikan juga dari permenungan rumah Romo dan juga tadi dari kata-kata Bapak Uskup pada konferensi Bapak Uskup beberapa hari yang lalu ya Romo bahwa kita tidak boleh mengingkari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita tutup acara hari ini, ada kesimpulan yang ingin disampaikan?
Ya, sahabat puasa rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kiranya dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan dan dari renungan hari ini, kita bisa belajar untuk mau selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Hmm. berakar pada dasar yang benar, ya bangga dengan kekatolikan kita, ya dan menampakkan itu di dalam hidup kita, di dalam tindak tanduk, di dalam cara berbicara kita, sambil terus kita berintrospeksi diri, melihat diri kita. Ya, tidak perlu kita melihat orang lain, kita melihat diri kita sejauh mana kita sungguh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kita memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa, Yohanes Pembaptis, ada Basilius Agung, ada Gregorius dari Nazianze. Semoga kita bisa belajar dari keteladanan mereka. Kita juga mohon tentu doa mereka agar kita selalu dapat setia pada panggilan kita. Ya, terima kasih Romo Ray untuk permenungannya di hari kedua di tahun yang baru ini, Romo. Semoga tahun yang baru ini juga dapat menjadi semangat bagi kita. Tadi kata Romo adalah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Baik, Amin. terima kasih Romo Ray untuk permenungannya di Oase Rohani Katolik hari ini. Kita akan akhiri Romo karena kita sudah ada di penghujung acara. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Ray. Silakan Romo. Sahabat rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman. Kiranya kami selalu dapat Engkau buka hatinya, Engkau sentuh, sehingga kami senantiasa dapat mendekatkan diri kepadamu dan boleh selalu setia kepada panggilan jati diri kami yang tentunya membawa kami kepada keselamatan yang kekal, kebahagiaan bersamamu, karena Engkau mengasihi kami dan kami pun semoga dapat menunjukkan kasih kami itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, agar kami boleh selalu mengalami berkat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu terbuka untuk menyelaraskan kehendak kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah kepada kami rahmat kebijaksanaan untuk senantiasa setia kepada kebenaran dan berani untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersama Dan dan bersama bersama. Romo, Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita, kepada keluarga kita, segala usaha dan rencana kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Ray dapat menambah semangat iman kita di tahun yang baru ini untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Akhir kata, kami berdua, Romo Renold Agustinus Sombolaik OMI dan saya, Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.